Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan kemenangan buat kita, karena kita masih berani, masih dimampukan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat ini, saudara. Tadi pujian yang kita nyanyikan, di situ dikatakan, kau telah buktikan cintamu padaku. Dan apakah kita juga sudah membuktikan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Dia? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya beberapa waktu yang lalu merenungkan. Saya mencoba untuk belajar dari kehidupan Yesus, dan saya menemukan bahwa sepanjang perjalanan hidup Yesus, Dia kemana-mana, Dia jalan dari satu kota ke kota yang lain, jalan dari desa ke desa, hanya satu, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Kemudian banyak kali pada saat Dia masuk di dalam rumah-rumah ibadat, banyak kali orang-orang datang dan bertanya, khususnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bertanya kepada Dia. Dan banyak pertanyaan yang kadang tujuannya untuk menjebak. Tetapi kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu pertanyaan yang dikemukakan oleh mereka di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 30 sampai 31. Markus 12 ayat 30, demikian. Kita mulai dari ayat yang ke-29. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Suatu saat ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, Tuhan, hukum mana yang paling utama? Kemudian Yesus menjawab dengan pernyataan ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan seterusnya. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia. Itu adalah jawaban Tuhan Yesus, dan Yesus mengatakan bahwa seluruh kitab dan hukum-hukum para nabi tercakup dalam kedua hukum ini. Nah, saya yakin 100% kalau saya bertanya kepada saudara, dan saya bertanya begini, apakah saudara mengasihi Tuhan? Boleh jawab? Apakah saudara mengasihi Tuhan? 100% orang Kristen yang ditanya mengasihi Tuhan, pasti jawabannya mengasihi. Atau ada di antara saudara yang mengatakan, enggak, saya enggak mengasihi Tuhan? Ada? Puji Tuhan, tidak ada satupun yang mengatakannya. Semua mengasihi Tuhan. Kalau saya lanjutkan dengan pertanyaan ini, apakah saudara mengasihi, atau apa buktinya bahwa saudara mengasihi Tuhan? Apa buktinya bahwa kita mengasihi Tuhan? Iblis pun tahu Yesus itu Tuhan. Dan dia pun bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan. Bisa. Tetapi apa buktinya? Kemudian untuk menjawab ini, mungkin ada orang yang akan mengatakan begini, karena saya mengasihi Tuhan makanya saya ada di gereja, saya beribadat tiap minggu. Betul? Saudara ada di sini karena saudara mengasihi Tuhan? Betul. Saudara mungkin bisa mengatakan, karena saya mengasihi Tuhan maka saya mau memberikan persembahan. Betul?
Tidak salah. Saya mengasihi Tuhan itu sebabnya saya mau merelakan waktu saya untuk melayani Tuhan. Betul, semua jawaban itu benar. Tapi apakah mengasihi Tuhan hanya sekedar begitu? Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Di sana dikatakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan Yesus mengatakan, bukti bahwa kamu mengasihi aku adalah apabila kamu melakukan segala perintahku. Nah, kalau begitu, berarti kalau kita mengatakan bahwa saya murid Kristus, saya mau menjadi muridnya Yesus, berarti saya harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, tapi saya juga harus mengasihi sesama saya seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Jadi salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan apabila kita mampu mempraktekkan kasih kita kepada Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Amin. Katakan kepada kiri kanan saudara. Ternyata untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan, kita harus mempraktekannya dengan mengasihi sesama. Amin. Tuhan Yesus mengatakan, jika ada orang yang mengatakan mengasihi Tuhan tetapi dia membenci saudaranya, maka orang itu adalah pendusta. Karena bagaimana mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan sementara dia tidak peduli kepada orang yang ada di sekelilingnya yang ada dilihatnya. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan saya mengasihi Tuhan tetapi kita membenci, marah-marah, memusuhi suami kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan saya mengasihi Tuhan tapi saya membenci istri saya? Bagaimana mungkin saya mengatakan saya mengasihi Tuhan sementara saya membenci saudara saya membenci tetangga saya bermusuhan dengan sesama saya? Tuhan bilang, sebagai anak Tuhan yang sejati, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya tidak akan membahas semua di sini. Katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau itu dihotbahkan sampai kapanpun, sampai besok pun saudara tidak pulang-pulang dan saudara tidur di sini karena perintah itu terlalu banyak. Tapi saya hanya akan mengambil satu poin saja, mengasihi sesama. Bagaimana cara kita menyatakan kasih kita kepada sesama? Kita buka di dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 18 sampai 20 demikian dikatakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Minggu yang lalu saya berbicara mengenai bagaimana rencana Tuhan semula di muka bumi ini. Dia tujuan Allah menciptakan langit dan bumi adalah untuk membangun kerajaan Allah di bumi. Nah, untuk memerintah, untuk menjalankan pemerintahan itu, Tuhan memberikan kuasa kepada manusia. Yang pertama, Adam dan Hawa, dan dia katakan berkuasalah, artinya diberi kuasa kepada mereka untuk memerintah di bumi.
Tetapi karena kegagalan Adam dan Hawa, karena kesalahan mereka lebih percaya kepada iblis, mereka menyerahkan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka untuk menjadi pemerintah di bumi, menyerahkan kekuasaan itu kepada iblis, sehingga yang menjadi penguasa bumi bukan lagi manusia tetapi iblis. Nah, Yesus, Tuhan melihat kegagalan itu, maka Tuhan sejak semula sudah punya plan B. Dia menurunkan, dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya melalui Yesus Kristus kuasa yang sudah diambil alih oleh iblis itu diambil kembali oleh Allah. Kemudian dalam ayat ini Yesus mengatakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, pergilah dengan kuasa yang datang dari Tuhan. Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Supaya apa? Kita baca ayat selanjutnya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lanjut. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berdasarkan kuasa yang sudah diberikan kepadanya, Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya, supaya saya dan saudara menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ini adalah bukti bahwa kalau kita menjalankan ini sebagai pernyataan, bahwa bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Waktu kita memberitakan, waktu kita menjadi saksi Kristus, waktu kita menyatakan kasih Kristus kepada orang lain, kita sedang menyatakan kepada sesama kita bahwa aku mengasihi engkau. Kenapa? Karena kita yang sudah menikmati kasih karunia Allah, kita sudah merasakan kalau saya lagi susah, saya berdoa, Tuhan menghiburkan saya. Kalau saya sedang mengalami tekanan, saya tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Saya menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kalau saya mengasihi sesama saya, berarti saya mau supaya orang-orang lain pun dapat merasakan sukacita yang saya rasakan. Amin. Kalau saya mengasihi sesama saya mau supaya semua fasilitas, semua kenikmatan, semua keindahan yang Tuhan nyatakan kepada saya mau orang lain pun merasakannya. Itu adalah bukti bahwa kita mengasihi sesama. Saya kadang berpikir, kadang nih kita egois, saudara. Kita sudah tahu itu makanan enak, tapi kita nggak mau ngomong ke orang. Kita diam-diam saja dan kita makan sendiri. Apakah itu bukan egois? Kita sudah tahu ada sesuatu yang bisa membuat orang bahagia, tapi saya diam-diam dan tidak berbagi dengan mereka. Saya tidak menjadi salurannya. Apakah itu kita tidak egois? Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sebabnya ada bagian firman Tuhan yang mengatakan, apapun juga yang engkau kehendaki orang perbuat bagimu, perbuatlah itu lebih dulu. Jadi kalau saya ingin bahagia, tentu saya menginginkan juga orang lain bahagia. Saya tahu jalan untuk orang mendapatkan kebahagiaan. Kenapa saya diam-diam saja? Saya tahu bagaimana caranya orang diberkati Tuhan, tetapi saya diam-diam saja. Apakah itu tidak berarti saya egois? Dan Tuhan mau kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Mungkin saudara berkata, kan untuk menjadikan semua bangsa kita menjadi murid Tuhan, di situ dia katakan baptislah mereka. Saya kan bukan pendeta.
Ibu Pendeta untuk membaptis orang. Saya bukan guru yang bisa mengajar orang. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata untuk memperkenalkan Kristus kepada orang lain, ada begitu banyak cara yang bisa kita lakukan. Amin. Hari ini saya akan kembali mengajak saudara untuk membuka satu bagian dari firman Tuhan, di mana dalam ayat-ayat ini diceritakan secara gamblang bagaimana kita melakukan supaya orang bisa melihat Tuhan. Kita buka di dalam Matius pasal 25. Pasal 25 ayat 31 sampai 46. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, pesan terakhir yang dia sampaikan kepada murid-muridnya, dia katakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul dia mengatakan, kalau kamu tunggu di sini sampai kamu menerima kuasa, artinya Tuhan memberikan kuasa kepada saudara dan saya, kepada semua orang percaya untuk bisa menyatakan kasih kita dengan bersaksi kepada orang lain. Dan ayat ini bercerita tentang apa yang akan Yesus lakukan pada saat dia datang kembali. Pasal 24 sampai 25 Tuhan Yesus berkhotbah berbicara tentang serangkaian peristiwa akhir zaman. Dan serangkaian peristiwa itu diakhiri dengan kisah ini. Dan di sini mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Lanjut. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Stop sampai di sini dulu, jangan beranjak dari situ. Di sini dikatakan, pada waktu Yesus datang yang kedua kalinya, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, termasuk saudara dan saya. Amin. Dan pada saat itulah semua orang akan dipanggil satu demi satu. Tapi jangan pernah membayangkan gimana ya Yesus memanggil, kan begitu banyak manusia. Tidak usah dipikirkan itu, Tuhan punya cara luar biasa. Tapi mari kita membayangkan bahwa pada saat itu saya dan saudara ada di hadapan tahta Tuhan ini. Kemudian mulailah nama kita dipanggil satu demi satu. Pertanyaannya adalah, kira-kira saudara waktu dipanggil disuruh ke sebelah kanan apa disuruh ke sebelah kiri? Nah, yang menentukan saudara dan saya ke kanan atau ke kiri itu tergantung nanti akan kita baca di sini. Kemudian di situ waktu dia mengatakan itu, kemudian ternyata sudah yang di sebelah kanan akhirnya mendapatkan kalimat ini. Hai, mari, masih yang ayat yang tadi. Mari, hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Orang-orang yang ada di sebelah kanan akan menerima warisan, saudara. Kalau pengertian aslinya di situ dikatakan, terimalah warisan yang sudah disediakan bagi kamu, terimalah kerajaan. Artinya
kita dipilih, kita dipanggil, kita diputuskan untuk menjadi orang-orang yang akan ada di dalam pemerintahan Allah. Karena Alkitab mencatat bahwa akan ada kerajaan 1000 tahun di bumi. Kerajaan 1000 tahun damai. Dan siapakah yang akan memerintah di sana? Adalah orang-orang yang ada di sebelah kanan ini tadi. Kriterianya apa? Mari kita lanjut pembacaannya. Sekali lagi saya hanya membahas salah satu kriteria karena ini bukan satu-satunya, tetapi ini mari kita belajar mempraktekkan yang ini dulu. Sebab alasannya kenapa dikatakan marilah terimalah kerajaan yang sudah disediakan, karena ini alasannya. Karena ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Lanjut. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kemudian lanjut. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Lanjut. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Perhatikan apa jawaban dari raja itu. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Oh saudara, ternyata ini kriterianya. Untuk kita dikategorikan domba atau kambing adalah bagaimana kita peduli kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadi uluran tangan Tuhan untuk orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Pada saat aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada saat aku haus, engkau memberi aku minum. Orang-orang yang ada di sebelah kanan tadi bertanya, kapan Tuhan kami melihat engkau lapar? Tuhan kan tidak pernah lapar. Tapi Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Oh saudara, ini sesuatu yang seringkali kita tidak perhatikan. Kemudian mari kita lihat kepada yang kambing. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudara, ternyata begitu simpel yang Tuhan mau kita lakukan.
Salah satu bukti untuk kita menyatakan mengasihi sesama kita adalah dengan meningkatkan kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya pernah ada di dalam satu komunitas dan mengalami peristiwa ini. Suatu saat waktu saya masih di Kupang, saya belum jadi pendeta waktu itu. Saya bergabung di salah satu komunitas kayak KKA, tapi ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini tergabung dari ibu-ibu yang jualan di pasar, itu sampai ibu-ibu yang istri-istri pejabat, dan saya salah satu anggotanya. Kemudian suatu saat kita ada persekutuan di satu tempat itu, kebetulan di rumah dari seorang istri pejabat yang ada di kota Kupang. Dan ibu itu bercerita, dan dia katakan dia suatu saat diubahkan oleh suatu peristiwa, dan dia katakan begini, di kota Kupang itu ada bulan-bulan tertentu di mana air itu susah sekali. Jadi termasuk saya mengalami itu, kita tunggu jam-jam 2 malam hanya untuk mendapatkan beberapa ember air. Belum ada galon waktu itu, jadi isi ulang itu belum ada. Kalau sekarang tidak ada air di sumur, isi ulang banyak. Nah, di Kupang waktu itu susah sekali, orang mau masak juga susah banget. Kemudian dia katakan, ibu itu bercerita begini, suatu saat dia lagi berdoa di rumahnya. Rumahnya tuh halamannya besar. Kemudian sementara dia berdoa, dia habis memuji Tuhan, kemudian tiba-tiba ada seorang pengemis di depan rumahnya. Dia ketuk-ketuk pintu dan dia katakan begini, ibu, aku boleh minta makan gak? Aku boleh minta minum gak? Aku lapar banget, aku haus sekali. Nah, karena dia baru habis doa, dia belum lagi sempat masak, dan dia hanya katakan, maaf tidak ada makanan. Dan habis itu orang itu tiba-tiba berbalik dan pergi. Tapi dia katakan dalam waktu sekejap, waktu dia berbalik begini, dia lihat orang itu langsung sudah tidak ada. Padahal untuk keluar dari halaman, dari pekarangannya itu cukup jauh, mungkin dari sini sampai ke pagar depan sana. Itulah halaman rumahnya. Jadi waktu orang itu, waktu dia jawab, ibu ini mengatakan maaf tidak ada makanan. Katanya orang itu langsung berbalik dan dalam waktu sekejap orang itu hilang. Terus ibu ini bingung, tetapi pada saat dia bingung seperti itu, tiba-tiba ayat ini muncul. Pada saat aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Pada saat aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Dan ibu itu langsung berbalik dan menangis dan katakan, Tuhan, ampuni saya. Mungkin itu adalah malaikat Tuhan yang datang untuk menguji saya, untuk melihat apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan ternyata dia katakan, ternyata Tuhan menemukan, sekalipun di rumah saya ada persekutuan, tetapi hari itu saya sadar bahwa ternyata saya belum mengasihi Tuhan. Karena apa? Tuhan mengatakan, apa yang tidak kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, kamu tidak melakukannya untuk aku. Saudara, Tuhan mau supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tapi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita punya kepedulian kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang membutuhkan uluran tangan kita. Setiap berkat yang Tuhan kasih kepada kita, itu di dalamnya ada benih untuk ditabur, dan di dalamnya ada roti untuk dimakan. Kalau berkat yang Tuhan kasih kepada kita, kita makan semua, maka percayalah kita tidak akan pernah menuai, karena kita tidak menabur. Jadi saya sedang mengatakan kepada semua jemaat, kalau Tuhan memberkati saudara lebih, itu berarti Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita bisa mengulurkan tangan kita bagi orang-orang yang membutuhkan.
Amin saudara. Katakan, saya mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya. Tapi saya juga mau mengasihi sesama seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Kira-kira kalau hari ini Tuhan datang dan mengumpulkan kita di hadapannya, waktu kita dipisahkan, kira-kira kita ada ditempatkan di sebelah kanan atau ditempatkan di sebelah kiri? Saya sedang mempelajari bahwa yang dikumpulkan ini bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Tetapi ternyata yang ditempatkan di sebelah kiri adalah orang-orang yang mengaku diri mengenal Tuhan, tetapi tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena apa? Tidak membuktikannya dengan mempraktekkan mengasihi Tuhan. Hanya ada orang yang mengatakan omdo, omong doang. Kamu mengasihi Tuhan? Oh, saya mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Kalau kita menolong orang, kita tidak perlu ngumbar sana. Oh, saya menolong ini, tidak perlu. Tapi Tuhan yang tahu. Amin. Di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Dan mari kita andalkan Tuhan. Dan percayalah, saya sedang mengatakan kepada anak-anak saya, kita tidak akan pernah menjadi miskin hanya karena kita mengulurkan tangan untuk menolong orang lain. Tapi beberapa waktu yang lalu saya disadarkan oleh anak saya, dan saya minta ampun sama Tuhan, termasuk minta maaf sama anak saya. Ceritanya begini saudara. Maaf ya nak ya, saya pakai contoh ini. Saya tidak malu mengaku itu di hadapan saudara. Ikan saya di atas itu tinggal ada 2-3 ekor di dalam. Dan ternyata ikan juga butuh sosialisasi saudara. Benar. Ikan waktu dia hanya 2-3 ekor di dalam, itu ikan yang gede itu mojo aja di situ, ndak gerak-gerak. Rupanya dia kesepian. Ikan aja butuh sosialisasi. Jadi manusia jangan pernah mojok-mojok sendiri, perlu sosialisasi. Kemudian saya pergilah beli makanan ikan, dan waktu di sana saya lihat ikan. Kemudian saya lihat ikan, wah saya mau beli tambahannya. Waktu saya beli, lihatlah ikan. Dasar ibu-ibu nih ya. Kalau ada yang seperti saya bertobat sama-sama. Ibu-ibu tuh jagonya nawar, bener nggak? Siapa yang tidak jago nawar? Lihat apa langsung ambil. Saya sudah pernah bilang sama mereka, kalau beli sayur nggak usah nawar. Berapapun mereka bilang udah ambil aja, nggak usah nawar. Tapi hari itu yang saya bilang sayur, ini ikan saudara. Waktu dia bilang, nah ini saya pegang uang 50.000. Jadi otak saya supaya nanti saya bayar pas 50.000. Kemudian waktu saya lihat ikan, saya tanya, itu berapa? Itu 7.500. Udah 5.000 lah. Ya, si Tim ini sudah diem. Dia langsung pergi ke motor. Pergi ke motor ya. Atau pokoknya dia sudah diem, nggak ngomong. Saya lihat lagi, oh iya dia kasih 5.000 tuh. Saya lihat lagi ikan satu. Ini berapa? Ini 4.000. Udah 310. Ya, kasih. Saya lihat lagi ini 310. Saya enggak tawar lagi karena sudah 310. Maksudnya supaya ini. Nah akhirnya kan hitung-hitung 50.000. Udah saya bayar 50.000, kan pulang bawa makanan ikan. Dengan itu 30.000. Bawalah saya pulang. Naik di motor. Anak saya bilang begini, Mami, lain kali Mami enggak usah tawar lagi, kasihan Mami. Itu hanya 2.000 loh. Mama enggak akan kekurangan hanya karena bayar ke dia 2.000 loh Ma. Saya pikir iya juga ya. Jujur, saya waktu itu saya merasa bahwa Tuhan memakai anak saya untuk menyadarkan saya. Yang kadang kita ini ceplos-ceplos aja, namanya mulut ibu-ibu. Ya pasti udahlah beginilah, benar gak ibu-ibu?
Tapi hari itu saya bertobat. Dan saya bilang sama anak saya, maafkan Mami ya nak ya. Mami tidak akan ulang lagi. Mami janji. Benar. Dan dia bilang begini, Mami coba lihat yang datang belanja juga tidak rame. Terus Mami tawar lagi. Ya, itu pelajaran berharga buat saya. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengingatkan kita. Jangan pernah sakit hati. Kalau ibu-ibu, anak ibu-ibu mengingatkan ibu-ibu. Tapi anak-anak juga jangan marah kalau orang tuamu bawel. Karena semuanya itu untuk membuat kita mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan. Amin. Bagaimana tingkat kepedulian kita? Semua berkat yang Tuhan kasih kepada kita itu ada bagian orang-orang lain untuk ditabur menjadi benih. Kalau Tuhan masih memberi kita kekuatan, tenaga, kita gunakan kekuatan kita, tenaga kita untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Mari kita berkarya. Jangan melakukan, dan mungkin kita mengatakan, Bu pendeta saya mau melakukan sesuatu tapi saya tidak punya uang. Tapi saudara masih punya tenaga, gunakan untuk menolong orang lain. Oh saya sudah tua, tenaga saya juga sudah tidak seberapa. Sudah tenaganya terbatas, sudah uangnya terbatas. Apa yang bisa lakukan? Saudara masih punya mulut? Masih bisa bicara? Gunakan mulut kita untuk memberkati orang lain. Karena ternyata hal sederhana yang kita lakukan itu bisa menjadi berkat besar bagi orang lain. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan memutarkan satu YouTube singkat. Nah silakan. Mungkin gambarnya tidak terlalu jelas, tetapi paling tidak suaranya kedengaran dengan sangat jelas. Seorang ibu lagi studi di Jerman. Ibu Indonesia, punya anak 3, dengan suaminya dia tinggal di Jerman. Dia berkata begini, pada kelas terakhir dia ngambil mata kuliah sosiologi. Dosennya memberi tugas smiling, tersenyumlah. Nah saudara, apa tugasnya? Setiap mahasiswa diminta untuk memberikan senyum kepada orang yang belum dikenal, 3 orang berbeda. Kemudian amati reaksinya, analisis reaksi orang itu setelah mendapat senyum kamu. Ibu itu berpikir ini tugas yang gampang, karena ibu itu adalah orang yang ramah. Setelah kelas itu bubar, suami dan anaknya sudah menunggu dia. Lalu saudara, anaknya berkata, Ma, kita makan ke McDonald dulu. Oke, di kampus ada McDonald saudara. Lalu waktu ngantri, dia berkata, kamu sama anaknya itu saudara, sudah kamu tunggu saya di meja itu. Aku yang ngantri. Jadi mama yang ngantri, ibu itu yang ngantri. Saudara-saudara, pada waktu dia ngantri, tiba-tiba di belakang terdengar suara gaduh. Jadi dia nengok ke belakang, orang-orang di belakang tuh menyingkir saudara. Belum dia tahu apa-apa, hidungnya itu tercium bau amis sekali, bau yang menjijikkan. Begitu dia lihat ke belakang, ada 2 orang, katakanlah homeless, ada 2 orang tunawisma. Baunya luar biasa. Semua orang menyingkir, dia tertegun. Waktu dia lihat ke belakang, 1 orang pas di belakang dia agak pendek, 1 lagi normal. Tetapi orang yang tingginya normal itu matanya liar, tangannya geraknya liar. Dia tahu ini orang punya problem mental, deficiency mental. Lalu yang pendek itu rupanya penjaga orang yang punya deficiency mental ini. Dan ketika dia balik ke belakang, itu baunya menjijikkan sekali. Lalu waktu dia ngeliat, orang itu ngeliat, tiba-tiba dia teringat tugas dosennya. Dia senyum. Lalu bapak pendek itu berkata, good day mom, selamat siang mom. Dengan harapan, kata dia, aku membaca sebuah harapan di matanya, jangan usir kami ya. Lalu dia senyum. Kemudian penjaga McDonald berkata, ibu mau pesan apa? 3 kali baru dia sadar. Akhirnya dia menyingkir dan berkata, bapak dulu dah.
Silakan, kamu mau pesan apa? Nah, bapak yang pendek itu, saudara, memesan secangkir kopi. Saudara-saudara, ibu itu melihat uang yang dibayarkan untuk kopi itu uang logaman. Berarti mungkin dia berpikir, ini sisa uang yang mereka punyai. Setelah itu dibawa kopinya ke meja sana. Mereka ada di meja paling pinggir supaya tidak ganggu orang dengan bau tubuh mereka. Saudara, ibu itu tiba-tiba dia katakan, hati saya dipenuhi belas kasihan. Tuhan berkata, tolong orang itu. Kemudian dia pesan, saya mau pesan 3. 1 paket besar, 2 paket personal. Ya. Kemudian setelah keluar, tolong paket besar ini untuk dia, suaminya dan anaknya antar ke meja suamiku. Yang 2 ini biar saya yang bawa. Lalu dia bawa kedua orang itu. 2 orang tunawisma itu, saudara. Oh, dia tepuk tangannya. Hei, ini buat kalian ya. Terima ya, makan ya. Tiba-tiba kaget bapak yang pendek itu. Dengan berkaca dan gugup berkata, terima kasih ibu, kamu memperhatikan kami. Bukan aku yang memperhatikan kamu, tapi Tuhan yang berkata-kata untuk menolong kalian. Makan ya. Saudara-saudara, ketika dia hampiri meja suaminya dari tadi ngeliatin apa yang dilakukan istrinya. Ketika dia duduk, suaminya berkata begini, sekarang aku tambah paham kenapa Tuhan memberikan engkau jadi istriku. Supaya hatiku jadi lembut lihat kebaikanmu. Saudara-saudara, makan selesai. Tiba-tiba tamu yang lain setelah makan selesai, pada datang ke suami istri ini, menyalami. Ada yang berkata, terima kasih, hari ini engkau memberikan pelajaran kami bagaimana kami menjadi manusia. Ada seorang bapak berkata, lain kali bu, kalau aku mendapat kesempatan melakukan perbuatan baik, aku akan ingat kamu, supaya aku tidak menyia-nyiakan. Setelah beres semua, suami istri dan anaknya ini pulang. Waktu mau keluar, dia menatap 2 orang itu. 2 orang itu sedang menatap dia. Lalu melambai tangannya dan berkata, terima kasih. Saudara-saudara, ibu itu berkata, aku ingin menangis. Perbuatanku itu kecil. Tapi buat orang kecil itu luar biasa berartinya. Dan buat orang banyak yang melihat perbuatan kecil itu, besar sekali maknanya. Cerita belum berakhir. Saudara, pada waktu dia masuk kelas, paper itu ditulis dan diserahkan ke dosen. Dosen itu sempat baca. Dosen itu tertegun dan berkata, ibu, bolehkah ceritamu ini aku bacakan di kelas? Oh boleh prof, silakan. Nah, lalu kemudian saudara-saudara dengarkanlah sebuah cerita dari teman kita ini. Saya akan bacakan. Pada waktu dia membaca, aku melihat teman-temanku meneteskan air mata. Lalu saudara, profesor itu menutup ceritanya dengan tulisan di dalam paper itu. Apa yang dia tulis? Dia tulis begini, saudara. Allah itu Allah yang hangat dan kasih. Ketika kasihnya kita bagikan, maka kasih itu akan menghangatkan orang lain. Tersenyumlah. Amin. Hal yang sangat sederhana yang mungkin kita lakukan, membuat orang bisa merasakan kasih Tuhan. Mungkin kita hanya bisa memberikan segelas air. Mungkin kita memberikan senyum yang manis. Mungkin kita memberikan sapaan yang lembut. Tetapi itu bisa membuat orang mengenal siapa Tuhan. Mari kita peka mendengarkan apa yang Tuhan mau lakukan melalui kehidupan kita. Karena dengan demikian kita mempraktekkan kasih Tuhan. Orang boleh merasakannya. Mari kita akan tunduk kepala, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita sedang membayangkan Yesus mengatakan kepada kita bahwa dia mengasihi kita. Dan untuk menyatakan kasihnya itu dia rela turun ke dalam dunia supaya kita bisa merasakan kasihnya. Mari kita akan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar untuk menyenangkan hatimu
dengan cara belajar untuk menyatakan kasih kepada Tuhan dengan mengungkapkannya kepada sesamaku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Pada saat yang sama kita mulai mempersiapkan hati kita untuk kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapa Surgawi, ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami ingin menyenangkan Engkau. Biarlah kami menjadi murid-Mu yang setia, yang mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, tolong kami dan mampukan kami. Beri kami kepekaan untuk melihat orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan. Dan ajar kami Tuhan sebagai umat-Mu untuk mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu, bergantung kepadamu dalam segala sesuatu, karena kami hanya percaya dan mau berharap hanya kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan yang melambangkan, yang menunjukkan kepada kami betapa besar kasih-Mu bagi kami, yang akan terus mengingatkan kami bahwa kasih yang Engkau nyatakan itu tidak hanya sekedar diucapkan, tapi Engkau membuktikannya dengan menyerahkan hidup-Mu. Tuhan, sucikan, kuduskan unsur-unsur perjamuan kudus ini. Sucikan, kuduskan kami yang mengambil bagian di dalamnya, sehingga sesudah kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, hati kami akan semakin berkobar-kobar untuk melakukan kehendak-Mu, dan hati kami semakin dipenuhi oleh belas kasihan melihat orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami persilakan kepada ibu-ibu yang bertugas untuk membagikan unsur-unsur perjamuan kudus. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu
Adakah yang belum dilayani? Oke, puji Tuhan. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Angkat roti di tangan kanan saudara. Lihat dengan iman saudara bahwa roti ini adalah simbol dari tubuh Tuhan yang diserahkan karena kasihnya kepada saudara dan saya. Kasih Tuhan itu dibuktikan dengan pengorbanannya, dengan menyerahkan hidupnya yang paling berharga untuk orang-orang yang dikasihinya. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan pecahkan roti ini bersama-sama dan kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti sudah menyatu dengan tubuh kita. Mari saya undang saudara untuk memegang cawan di tangan kanan saudara. Angkat tinggi-tinggi. Dan lihatlah dengan iman saudara bahwa dari setiap luka yang diakibatkan oleh pukulan mengalir darah. Dan itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi Yesus sanggup penanggung semuanya itu karena kasihnya bagi saudara dan saya. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan Tuhan sampai ia datang kembali. Kita tidak tahu persis kapan Yesus akan datang kembali, tetapi dia pasti akan datang. Kalau kita melihat tanda-tanda zaman saat ini, kita bisa mengatakan waktunya sudah dekat. Dia akan segera datang. Dan seandainya hari ini dia datang dan mengumpulkan saudara dan saya di hadapannya, apakah kira-kira kita akan ditempatkan di sebelah kanannya ataukah akan ditempatkan di sebelah kirinya? Biarlah ini menjadi perenungan kita untuk menentukan langkah-langkah hidup kita ke depannya. Karena selama masih ada waktu, Tuhan masih memberi kita kesempatan. Mari kita akan mengambil waktu untuk berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mampukan hamba-Mu Tuhan untuk dapat menjadi orang percaya, anak Tuhan yang sungguh-sungguh mempraktekkan firman. Berikan hamba kepekaan untuk selalu melihat, untuk selalu bisa mendengar keluhan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Dan jadikan hamba-Mu sebagai tangan-Mu yang terulur. Jadikan gereja ini sebagai wadah, sebagai rumah-Mu yang akan menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau
menjadi tangan Tuhan yang terulur bagi orang-orang yang ada di sekelilingku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Jangan berpikir apa yang bisa kau berikan, tetapi katakan kepada Tuhan, Tuhan aku siap. Apa yang Tuhan mau lakukan melalui hidupku, aku siap Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau melihat seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang mengangkat tangan mereka. Engkau adalah Allah yang akan memakai mereka. Engkau adalah Allah yang akan memperlengkapi kami semua untuk kami dapat menyatakan kasih kami kepada sesama kami. Kalau kami mengasihi Engkau, maka Tuhan mampukan kami untuk kami dapat mengasihi sesama, melakukan perintah-perintah-Mu untuk mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri kami. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, apapun keadaan mereka, apapun situasi mereka, Engkau akan menjadi jawaban bagi mereka semua. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk seluruh rencana-rencana kami ke depan, rencana perayaan Natal, rencana ibadah Natal, sekolah minggu, tunas remaja, umum Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, taruh beban di dalam hati kami. Apa yang Tuhan mau kami kerjakan untuk tahun depan, supaya kami berjalan seturut dengan pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua sebagai mempelainya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semua. Silakan duduk.